Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami dalam Mardisa. Mari kita belajar bahasa Indonesia. Siapkan diri kalian untuk belajar bersama. Untuk video kali ini kita akan belajar bersama tentang teks cerpen. Apa saja sih nanti yang akan kita bahas tentang teks cerpen? Yuk kita pahami dan kita simak baik-baik videonya. Pengertian cerpen: suatu karya sastra berupa tulisan yang dibuat secara singkat dalam bentuk suatu kejadian beserta konflik dan juga akhir dari konflik tersebut. Sesuai namanya, cerpen berisi tentang kehidupan yang diceritakan secara pendek dan singkat. Jadi isi dari cerpen biasanya padat dan langsung kepada inti cerita. Cerpen juga bisa disebut sebagai fiksi prosa karena cerita yang disuguhkan hanya berfokus pada satu konflik permasalahan yang dialami oleh tokoh, mulai dari pengenalan karakter hingga penyelesaian permasalahan yang dialami oleh tokoh. Lanjut untuk ciri-ciri cerpen. Yang pertama, terfokus pada satu tokoh. Yang kedua, ceritanya tidak lebih dari 10.000 kata. Dan yang ketiga, memiliki puncak masalah. Yang keempat, terdapat solusi atau penyelesaian masalah. Yang kelima, ceritanya padat dan langsung tertuju pada tujuan. Yang keenam, alur yang singkat membuat cerpen tidak memiliki tokoh yang banyak. Dan yang terakhir, latar ceritanya terbatas. Selanjutnya ada fungsi cerpen. Fungsi rekreatif, ada fungsi estetis dan fungsi moralis, fungsi didaktif, serta yang terakhir ada fungsi religiusitas. Adapun struktur cerpen, yang pertama ada abstrak. Abstrak merupakan bagian cerpen yang menggambarkan keseluruhan isi cerita. Yang kedua ada orientasi. Orientasi cerpen berisi penentuan peristiwa yang menciptakan gambaran visual dari latar, atmosfer, dan waktu dari cerita. Di bagian ini kamu juga akan menemukan pengenalan para tokoh, menata adegan dan hubungan antar tokoh. Dan yang tiga, rangkaian peristiwa. Lalu pada bagian ini, kisah akan berlanjut melalui serangkaian peristiwa satu ke peristiwa lainnya yang tidak terduga. Yang keempat, komplikasi. Kemudian cerita akan bergerak maju, konflik atau puncak masalah, pertentangan atau kesulitan-kesulitan bagi para tokohnya yang memengaruhi latar waktu dan karakter. Dan yang kelima, resolusi. Terakhir, pada bagian ini akan menceritakan solusi dari masalah atau tantangan yang dicapai. Kamu juga akan mengetahui bagaimana cara pengarang mengakhiri cerita. Dan yang terakhir ada coda. Coda merupakan komentar akhir terhadap keseluruhan isi cerita. Bagian ini juga bisa disebut simpulan cerpen. Baik, itu tadi kita sudah membahas tentang cerpen. Kita sampai jumpa di pembelajaran bahasa Indonesia selanjutnya bersama Mardisa. Mari kita belajar bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum